Jangan lupa bintang 5-nya ya Bang. Oke, siap. Makasih Bang. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat anak domba yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya dalam channel YouTube ini. Channel YouTube yang memberkati kita di dalam melakukan perenungan firman Tuhan secara lebih dalam lagi. Hidup di zaman modernisasi seperti saat ini, di mana globalisasi dan persaingan bebas berkembang dengan luar biasa, Anda dan saya tentunya pernah menggunakan aplikasi yang berbasis ponsel pintar. Sebut saja ojek online, belanja online, atau taksi online. Setelah kita menggunakan berbagai aplikasi tersebut, biasanya kita akan diminta untuk memberikan rating kepuasan selama pengalaman kita dalam menggunakannya. Rating tersebut biasanya dalam bentuk bintang, yaitu bintang 1 artinya sangat tidak puas, rating bintang 3 artinya biasa-biasa saja atau normal, bahkan sampai bintang 5 yang artinya sangat puas. Sama seperti aplikator dan para mitranya, sahabatku. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan murid-murid Kristus juga sudah selayaknya untuk dievaluasi secara rutin. Karena ke depan Tuhan menginginkan kita untuk melakukan pelayanan lebih baik lagi dan semakin indah di hadapannya. Anda mungkin seorang pelajar, mahasiswa, pekerja di pabrik, di kantor, atau mungkin juga pengusaha, bahkan mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani sepenuh waktu. Tidak terkecuali kita semua diminta oleh Tuhan untuk mengevaluasi kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan di bumi ini. Untuk tujuan tersebut, sebenarnya Tuhan sudah memberikan alat atau tools di dalam Alkitab. Salah satu yang sangat memberkati saya ada di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai 44 dan di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Dua kitab ini merujuk perikop dengan judul yang sama, yaitu persembahan janda miskin. Dan inilah video janda miskin dan persembahan bintang 5-nya. Sahabatku, jika Anda adalah seorang financial planner atau seorang yang terbiasa melakukan perencanaan keuangan keluarga bulanan, Anda pasti familiar dengan istilah rasio income dan pengeluaran, di mana kita merencanakan pengeluaran kita sedemikian rupa disesuaikan dengan income atau pemasukan kita dalam satu bulan, supaya di akhir bulan kita tidak mengalami kesulitan keuangan. Nah, di dalam kisah janda miskin ini, semua aturan dasar tentang financial planner atau perencanaan keuangan ambiar, sahabatku, hancur. Karena Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, semua penghasilannya diberikan kepada Tuhan. Apa sebenarnya istimewanya janda miskin ini? Apabila kita meninjau dari predikatnya sebagai seorang janda, pastinya dia sudah kehilangan suaminya sebagai pencari nafkah utama, sehingga dengan demikian dia tidak maksimal lagi dalam mencari nafkah. Kemudian yang kedua, dia jatuh miskin. Mungkin dulu dia memiliki beberapa banyak barang berharga, namun sekarang dia tidak memiliki apa-apa lagi selain dirinya sendiri. Dan yang terakhir, persembahan. Dia memberikan persembahan yang nilainya sangat kecil pada masa itu, yaitu 2 peser atau 1 duit. Sebuah persembahan yang nilainya sangat kecil, bahkan apabila kita tarik konversi dengan keuangan masa kini, dengan UMP atau upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.200.000, maka kita dapat menghitung persembahan janda miskin ini apabila pada masa Tuhan Yesus upah satu hari seorang bekerja
yaitu 1 dinar. Nilai 2 peser atau persembahan janda miskin ini sama dengan Rp1.300 saja. Ya, Rp1.300. Sebuah nilai yang relatif sangat kecil untuk diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi tetap Yesus mengatakan bahwa persembahannya adalah persembahan yang terbaik. Dalam kitab Markus, si ibu janda ini dikatakan memberi lebih banyak bahkan dari orang-orang kaya yang memberikan persembahan. Lebih banyak tertulis dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani sebagai pleion. Lebih banyak secara kualitatif dan kuantitatif. Atau bisa juga dikatakan sebagai lebih excellence dari yang lain. Dengan demikian kita simpulkan bahwa Yesus memberikan rating bintang 5 kepada persembahan janda miskin ini. Yesus mengatakan persembahannya sebagai persembahan yang excellent karena si ibu janda ini memberikan seluruh nafkahnya, seluruh penghasilannya. Sebentar. Bagaimana Yesus bisa tahu bahwa persembahannya itu adalah seluruh nafkahnya? Dan bagaimana juga Yesus bisa tahu bahwa ia memberikan 2 peser sebagai persembahan? Apakah dia mewawancarai langsung si ibu janda ini? Atau jangan-jangan dia mendapat informasi dari pengerja yang menghitung kolektor yang mengatakan bahwa ada 2 keping uang logam, yaitu 2 peser, yang kemungkinan diberikan oleh janda miskin tadi. Saya rasa tidak begitu. Saya yakin Tuhan Yesus mendapatkan informasi dengan kekuatan supranatural, yaitu dari Roh Kudus. Ada hal yang menarik yang perlu kita ketahui bersama di dalam kehidupan Tuhan Yesus sehari-harinya, di mana ia senantiasa memiliki waktu bersama dengan Roh Kudus. Demikian juga di saat ia mengamati orang-orang yang memberikan persembahan. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 dikatakan Yesus duduk dan mengamati orang-orang memberikan persembahan. Itu artinya dia sedang mengamati orang-orang yang berlalu lalang dengan memberikan persembahan. Bisa dibayangkan sahabatku, apabila Tuhan Yesus mengamati 10 orang saja, ia membutuhkan 15 menit setidaknya untuk mengamati. Apalagi kalau 20 orang. Apalagi 50 orang. Semakin banyak orang yang dia mati, semakin banyak waktu yang diperlukan oleh Tuhan Yesus untuk mengamatinya. Dia melakukan ini dengan seksama dan tenang untuk mendapatkan konfirmasi dari Roh Kudus. Dan tidak ada satupun murid-muridnya yang mengganggu atau menginterupsi Tuhan Yesus pada saat ia melakukan pengamatan. Ini bisa kita lihat juga kejadian yang sama terjadi pada saat Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Pada saat itu tidak satupun murid yang berani bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai apa yang diperbincangkannya dengan perempuan Samaria itu. Nah, di dalam rumah ibadat itu, Tuhan Yesus mengamati dengan seksama dan akhirnya selesai, lalu kemudian ia mengumpulkan para murid untuk kemudian mengajar mereka. Dalam kisah persembahan janda miskin ini, ada hal yang perlu kita ketahui bersama sahabatku, yaitu bahwa janda miskin ini memperoleh penghasilannya seorang diri. Dia mencari nafkah, mungkin bisa jadi berdagang, bisa jadi bekerja dengan orang lain. Sementara orang-orang kaya itu kemungkinan besar, menurut saya mereka adalah pengusaha-pengusaha. Dan pengusaha tidak mencari nafkah pribadinya dengan cara sendiri. Ia mempunyai pekerja yang membantu mereka untuk mencari nafkah. Selain itu, mereka juga memiliki cabang di daerah-daerah tertentu, sehingga dengan demikian penghasilan mereka tentunya lebih banyak dari janda miskin ini. Bahkan berkali lipat
sampai puluhan kali atau ratusan kali lipat banyaknya. Dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah orang kaya atau pengusaha-pengusaha ini tidak bisa memberikan persembahan yang terbaik atau persembahan yang excellent seperti janda miskin ini? Simpan pertanyaan itu untuk minggu depan, sahabatku. Untuk saat ini kita catat satu prinsip yang berasal dari Tuhan Yesus, yaitu persembahan yang terbaik adalah persembahan yang berasal dari kekurangan, sementara persembahan yang biasa adalah persembahan yang berasal dari kelimpahan atau kelebihan kita. Sampai di sini perjumpaan kita, sahabatku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan channel YouTube ini, karena ke depan akan ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan yang akan kita bahas bersama dengan Roh Kudus, Sang Penolong kita. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu.